Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue sini netizen yang suka membahas bola. Aduh, agak flu dikit ya, apa ya. Jadi lawan kita di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia sudah ditentukan ya, yaitu Arab Saudi dan Irak. Di video sebelumnya gue udah membahas tentang kekuatan Arab dan Irak. Nah, sekarang di video kali ini khusus mari kita melihat kekuatan timnas kita sendiri di saat ini gitu ya, dimana pastinya kan kekuatan kita di saat ini sudah berbeda dengan ketika kita menghadapi Irak dan Arab sebelumnya. Kekuatan kita sudah berbeda ya. Nah, mari kita coba breakdown bagaimana kekuatan kita di saat ini ya. Masih ada waktu 3 bulan untuk menuju ke pertandingan tersebut ya. Jadi segala sesuatunya masih bisa berubah, tetapi ya tidak akan jauh dari posisi sekarang ya, tidak akan jauh gitu ya. Oke, dari kiper harusnya 2 kiper andalan kita yaitu Emil Audero dan Martin Paes harusnya masih dalam kondisi aman. Memang Emil sudah dikembalikan ke Como, tetapi katanya dia akan balik ke Palermo secara permanen katanya. Jadi kayaknya Emil mungkin bisa jadi starter di Serie B. Dan kalau dia starter jadi Serie B, kualitasnya harusnya aman ya. Emil kualitasnya sedikit menurun, sementara Martin Paes sekarang masih bermain di Liga ya. Kalau di Eropa kan libur, tapi sekarang tuh di Amerika sana masih bermain gitu ya. Jadi untuk Martin Paes, harusnya Martin Paes masih jadi nomor 1 ya, Emil Audero cadangannya. Tuh, jadi posisi kiper aman. Nah, yang menarik adalah di posisi back tengah. Nah, ini banyak terjadi perubahan di mana Jaid Zes mengalami kenaikan kualitas yang cukup signifikan ya, karena memang dia rutin bermain di level Serie A, sehingga ya pastinya secara kelas harusnya Idzes ini udah terbaik, salah satu terbaik bahkan di Asia gitu ya. Harusnya Idzes sekarang sudah jadi salah satu yang terbaik di Asia. Kapten kita Idzes mengalami kenaikan kualitas, tetapi sisanya menurut gue terjadi penurunan kualitas sisanya ya. Mas Hilgers mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan. Bahkan sekarang pun dia rencananya akan dijual oleh timnya ya, FC Twente. Nah, mudah-mudahan kalau Hilgers mendapatkan klub baru nanti, mudah-mudahan kualitasnya kembali ya. Mudah-mudahan kualitasnya kembali. Mudah-mudahan di bulan September dia perform, sehingga percaya dirinya ini naik. Karena yang dibutuhkan oleh Mas Hilgers itu sekarang cuma kepercayaan diri. Karena kualitas Mas sebenarnya udah punya. Semoga di bulan September nanti dia mendapatkan kepercayaan dirinya, sehingga Oktober dia sudah tidak bermasalah dengan kepercayaan diri. Kemudian Jordi Amat kembali ke Liga 1 ya, gue yakin Jordi Amat akan mengalami penurunan kualitas ya. Makanya mungkin Jordi Amat ya sudah tidak bisa bersaing gue rasa di posisi center back ya. Kemudian Rizky Ridho masih main di Liga 1, jadi dia tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan kualitas yang signifikan ya. Rizky Ridho akan tetap ada di level ini, sama aja. Kemudian yang cukup mengkhawatirkan itu adalah Justin Hubner, karena dia belum mendapatkan klub sampai sekarang. Sekarang aja katanya dia masih ada di Bali ya. Gue nggak tahu deh sekarang dia ada di mana. Justin Hubner bahkan tidak terendus akan ikut klub mana. Tidak terendus sama sekali akan join ke klub mana, itu tidak terendus sama sekali. Jadi cukup mengkhawatirkan sebenarnya Justin Hubner ini. Ditambah menurut gue dia ke sepak bolanya lagi kurang juga fokusnya ya. Jadi itu pun sebenarnya memperburuk situasi dia. Ya, ditambah 1 tahun ini dia memang tidak perform sama sekali ya. 1 tahun terakhir dia ngestak. Tidak banyak improve ya, tidak banyak improve. Jadi nggak tahu ya, mungkin Hubner apakah akan digunakan lagi atau tidak ya, we'll see ya. Nah, Justin Hubner. Kemudian ada ya back lainnya masih belum kelihatan siapa yang akan join lagi. Kemudian ya kalau untuk center back gue rasa selama ada Idzes, Hilgers, Hubner, Rizky Ridho ya, selama 4 itu fit, gue rasa masih aman-aman aja gue rasa. Verdong juga bisa taruh di situ, Dix juga bisa ditaruh di situ, jadi aman-aman aja harusnya posisi center back. Kemudian ya di posisi back kanan ada 3 nama pastinya, Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Reinders.
Dix ya. 3 nama yang mungkin akan digunakan. Kevin Dix mengalami kenaikan kualitas pastinya karena dia akan bermain di Bundesliga. Tapi mudah-mudahan gak cadangan ya. Mudah-mudahan dia benar-benar jadi pemain inti di Bundesliga. Good luck untuk Kevin Dix. Gua harapkan Kevin Dix bisa dalam kondisi prima dan kualitasnya naik lagi karena dia belum kepala 3. Jadi dia masih bisa untuk mengalami kenaikan kualitas. Sementara Sandy Walsh gue rasa sudah tidak akan digunakan. Kenapa? Karena Sandy Walsh pun sekarang di Jepang udah jarang digunakan. Kabarnya dia akan ke Liga 1 tapi itu belum, baru rumor ya. Gue rasa Sandy Walsh nama yang akan tersingkirkan dari timnas kayaknya. Karena Eliano Reinders ini mengalami kenaikan kualitas Eliano Reinders. Karena dia di musim lalu pun sering dimainkan. Sayang ya kemarin Eliano tidak bisa datang karena kelahiran anaknya. Namun gue rasa Eliano sekarang akan menjadi opsi kedua setelah Kevin Dix. Udah bukan lagi Sandy Walsh gue rasa. Sandy Walsh gue rasa udah akan terpinggirkan ya. Sandy Walsh sudah sangat tidak perform di timnas. Di klubnya juga sudah sangat tidak perform. Jadi gue rasa Sandy Walsh. Jadi kita berharap Kevin Dix dan Eliano dalam kondisi bugar. Sandy Walsh mungkin jadi opsi ketiganya gitu ya. Oke, kanan aman, kiri juga aman. Harusnya ada Verdong, ada siapa lagi, Patinama ya, Verdong, Patinama dan juga Dean James. Ya, gue tidak menghitung Arhan ya karena ya Arhan pun di klubnya dia jadi pemain pengganti juga ya di Thailand. Jadi gue tidak menghitung Arhan ya, gue menghitungnya 3 nama itu aja, Verdong, Dean James dan Patinama. Gue harap Patinama kembali mendapatkan kualitasnya di Thailand, apalagi dia masuk ke tim yang cukup besar ya, Buriram yang akan bermain di ACL juga. Jadi gue harap Patinama benar-benar menjadi pemain inti di sana, tidak jadi cadangan sama kayak Arhan ya. Jadi supaya kualitasnya bisa kembali karena Patinama ini masih muda. Sayang sekali kalau dia tidak perform ya. Patinama ini masih muda, jadi we'll see. Nah, posisi tengah. Nah, ini posisi tengah tidak ada banyak opsi. Ya, makanya gue harapkan kita bisa menaturalisasi lagi pemain tengah. Tidak banyak opsi terus terang. Gue merasa di tengah ini sekarang udah gak ada yang gendong setelah Tom Haye mengalami penurunan yang cukup signifikan. 1 tahun terakhir Tom Haye sudah mengalami penurunan yang luar biasa signifikan. Ya. Meskipun ya memang umpan-umpan ajaibnya masih kelihatan, tetapi makin pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya ini umpan-umpan ajaibnya udah semakin menurun terus terang. Bahkan di 2 pertandingan terakhir pun udah hampir gak kelihatan. Lawan Cina sama Jepang itu umpan-umpan ajaibnya udah jarang kelihatan. Nyaris tidak kelihatan. Jadi di tengah ini butuh, gue rasa 1 lagi pemain naturalisasi yang matang, di usia matang dan kualitasnya kalau bisa Eredivisie. Gue harap Tom Haye juga masih bisa main di Eredivisie ya, supaya kualitasnya bisa kembali. Gue rasa Tom Haye ini sedang dalam penurunan kualitas yang cukup tinggi, cukup kurang lah. Jadi untuk menggendong timnas ke level berikutnya Tom Haye gue rasa udah kesulitan. Untuk Joy Pelupesi ya dia tetap akan ada di level ini, dia sudah tidak akan banyak berubah. Kemudian kabar baik, Ivar Jenner ya. Ivar Jenner kemungkinan besar akan main di Eredivisie musim depan. Gue harapkan Jenner bisa mengalami kenaikan kualitas cukup signifikan. Kenapa? Supaya Haye ini bisa tergantikan. Karena Tom Haye gue rasa udah akan kesulitan ya. Jadi gue harap Jenner sekarang sudah waktunya untuk menggantikan Tom Haye sebagai penggendong timnas berikutnya ya. Tom Haye gue rasa setahun terakhir udah menjadi penggendong yang cukup handal. Sudah menjadi penggendong yang cukup handal dan sekarang waktunya Ivar Jenner. Nathan Joaon juga mendapatkan klub ya. Mudah-mudahan Nathan Joaon bisa kembali setidaknya untuk mengisi squad player yang ada di timnas sekarang. Kemudian Ricky Kambuaya gue rasa tidak akan banyak berubah. Ya, gue rasa tidak akan banyak berubah Ricky Kambuaya. Oke, itu dari 5 pemain gelandang kita. Kemudian di depan mudah-mudahan Ole Romani sembuh karena tidak ada pemain yang selevel sama Ole Romani. Ya, gue masih gedek sama Paulinho ya ampun. Maksudnya dia itu mencederai Romani di waktu yang sangat tidak tepat. Ya. Sepak bola memang akan terjadi seperti itu. Tetapi gini loh.
Pemain juga harus punya sense lah. Masa di pramusim mainnya sekasar itu? Harus punya sense sendiri lah gitu. Kalau itu mainnya di klub World Cup kayak kemarin, panas boleh gitu ya, intensitas tinggi boleh. Kalau ada prestis yang dikejar itu boleh. Tapi kan di Piala Presiden, prestis apa sih yang dikejar? Oxford aja mainnya kalian lihat sendiri kan gitu ya, pakai lapis kedua, pakai lapis ketiga mainnya. Jadi gue masih gedek sama Paulinho ini. Misalnya Romani sekarang cedera di posisi yang sangat tidak tepat kondisinya, sangat tidak tepat. Dia pemain penting sekarang di ronde 4 ini. Kalau nggak ada Romani, gue rasa kelimpungan depannya, bener ya. Cuma Romani gue rasa yang bisa mengisi posisi striker, nggak ada lagi. Mau nanti Zylstra datang, mau nanti mungkin Jens Reven bisa jadi promosi ya, karena sekarang di U23 juga dia lagi perform, ataupun nanti ada Sananta, gak ada yang selevel sama Romani, belum ada. Sampai sekarang belum ada. Reven masih butuh 3 tahun lagi untuk menyamai levelnya Romani. Itu pun kalau Reven karirnya bagus. Sekarang aja kelempar ke Liga 1. Ya. Cuma Romani yang bisa ngisi posisi depan. Kalau nggak ada ya paling kita bergantung lagi sama Ragnar. Ya, kalau Romani nggak ada ya kita bergantung lagi sama Ragnar. Nggak ada lagi. Mau bergantung sama Marcelino tuh masih terlalu muda untuk kita kasih beban. Marcelino kita biarin aja ya, kita biarkan aja dia mau perform mau tidak perform, udah nggak usah diganggu gitu ya. Marcelino karena masih terlalu muda, dia tidak usah diberi beban yang cukup besar. Kalau Romani nggak ada, bebannya gue rasa ada di Ragnar ya, karena dia pemain yang matang, dia pemain yang akan menggendong. Jadi bebannya akan di Ragnar. Sama kayak pertandingan awal ronde 3 di mana bebannya itu ada di Ragnar ya. Bebannya dibebankan kepada Ragnar. Kalau bicara strike, bicara Bagaskara, Sananta, gue beneran nih, nggak ada yang bisa diharapkan. Beneran. Tidak ada yang bisa diharapkan. Gue cuma bisa berharap Romani, Ragnar, dan Marcelino. 3 pemain itu aja. Marcelino juga karena angin-anginan ya, gue harapkan Marcelino bener-bener perform gitu ya. Jadi kalau depan mau mengandelin Zylstra ataupun Reven, mereka masih terlalu muda ya, kita nggak bisa membebankan beban sebesar ini kepada mereka. Cuma Romani yang bisa diandalkan, karena dia sudah terbiasa menanggung beban sebesar ini ya. Jadi itu tentang kondisi timnas. Sekali lagi, Romani wajib sembuh sebelum Oktober. Gua harapkan wajib sembuh ya. Di tengah, mudah-mudahan Jenner mendapatkan kualitas terbaiknya sehingga nanti nggak usah membebankan lagi kepada Tom Haye, karena Tom Haye pun sudah berumur ya. Yang nggak bisa juga kita berharap terus-terusan ya kan. Pemain pasti ada fase menurun dan Tom Haye sedang dalam fase menurun. Kemudian di belakang ya, belakang masih kuat gue rasa. Jadi belakang masih kuat, tengah kritis, striker kritis kalau Romani nggak ada. Kalau Romani nggak ada, striker kritis. Ya, jadi tengah depan ini gue harapkan diprioritaskan sekarang untuk Bapak Erick Thohir, mungkin mencari pemain yang bisa mengisi dan menambal. Mudah-mudahan Jairo bisa datang sih. Mudah-mudahan Miliano Jonathans bisa datang. Ya, gue berharap 2 pemain itu bisa datang, setidaknya untuk mengisi. Ya. Kalau selain 2 itu gue rasa belum ada lagi ya. Oke, itu aja. Bye.